Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfira dengan NIM 123450084. Hari ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mereview basis data di Sistem Informasi Akademik ITERA. Pertama-tama, kita harus tahu dulu definisi data. Data adalah fakta atau nilai yang belum diolah, seperti angka, karakter, atau simbol. Nah, dalam si akad, contoh data adalah nama mahasiswa, NIM, nilai, dan mata kuliah yang diambil. Data ini masih dalam bentuk mentah dan tidak memberikan informasi lebih lanjut jika tidak diolah lebih lanjut. Yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memiliki makna dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya, informasi mengenai mata kuliah yang diambil dapat membantu pihak kampus, misalnya dalam memonitor jumlah mahasiswa di setiap mata kuliah dan memastikan tidak ada bentrok jadwal antara mata kuliah, baik karena ruangan ataupun karena jadwal dosen. Perkenalkan saya Renovasi Manusia, NIM 123450105. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan data dan informasi. Selanjutnya terkait dengan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir, yang disimpan dan dikelola secara sistematis dalam bentuk tabel, sehingga kita dapat mudah mengakses, mengelola, dan memperbarui. Dalam hal basis data di SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, sejauh yang kami ketahui hanya dapat diakses oleh operator atau pihak yang memiliki otorisasi tertentu, sehingga juga sejauh yang kami ketahui, mahasiswa hanya punya akses terhadap bagian-bagian atau informasi tersebut. Sehingga pada bagian-bagian berikutnya kami akan menduga dan melakukan analisis bagaimana siklus hidup basis data SIAKAD ITERA dalam kasus pengisian KRS menggunakan gambaran umum siklus hidup basis data. Seperti yang tertampil dalam slide PPT, gambaran umum siklus hidup basis data dimulai dari organisasi perusahaan, kemudian pengumpulan dan analisis kebutuhan, kemudian perancangan konseptual, perancangan logis yang sudah masuk ke DBMS atau Database Management System, dan kemudian perancangan fisik. Pada bagian pengumpulan dan analisis kebutuhan, ilustrasi proses yang mungkin dilakukan oleh sistem adalah mahasiswa melakukan login, kemudian mahasiswa melakukan pembayaran UKT, setelah nominal dari UKT dibayarkan, kemudian mahasiswa dapat mengakses dan membuat KRS, kemudian mahasiswa setelahnya dapat memilih mata kuliah yang sekaligus kelas, jadi mata kuliah tidak langsung otomatis terpilih kelasnya, dan dilakukan validasi wali, kemudian selesai. Dan di bawah ini adalah sedikit tampilan dari bagian UI yang tertampil oleh ketika mahasiswa mengakses SIAKAD ITERA. Dimulai dari pembayaran UKT, pilih mata kuliah, validasi dosen PA hingga selesai. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustikasari dengan NIM 123450034 dari kelas RA dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengumpulan dan analisis kebutuhan. Tabel tersebut ini berisi daftar kebutuhan sistem terkait proses pengisian kartu rencana studi atau KRS di perguruan tinggi. Beberapa poin yang penting dalam tabel ini tuh yang pertama ada pembayaran UKT. Jadi pada pembayaran UKT ini mahasiswa hanya bisa mengisi KRS setelah mereka membayar UKT. Jadi sebelum mereka membayar UKT, mereka tidak akan bisa untuk mengisi KRS. Lalu yang kedua itu ada pemilihan mata kuliah. Pada pemilihan mata kuliah ini nih, mahasiswa bebas memilih mata kuliah sesuai kurikulum tanpa kelas yang ditetapkan secara otomatis. Lalu yang ketiga ada mata kuliah lintas prodi. Jadi pada mata kuliah lintas prodi ini, mahasiswa dari berbagai prodi lain bisa dan dapat mengambil mata kuliah tertentu dengan kuota terbatas. Kemudian yang keempat ada pembatasan SKS. Jadi pada pembatasan SKS ini jumlah SKS yang bisa diambil bergantung pada indeks atau IP semester sebelumnya. Lalu ada persetujuan dosen wali. Pada persetujuan dosen wali ini nih berarti KRS harus disetujui dulu oleh dosen wali kita sebelum finalisasi atau validasi. Jadi pada tabel ini itu tuh membantu kita dalam mendefinisikan aturan sistem KRS agar lebih fleksibel. Kemudian yang kedua ada perancangan konseptual. Jadi pada tabel ini menjelaskan perancangan konseptual dalam sistem akademik sebelum ke tahap perancangan logis. Di sini ada 3 poin yang dijelaskan, yaitu yang pertama ada mahasiswa
Jadi mahasiswa ini setiap mahasiswa memiliki data identitas, program studi, angkatan, dan batas SKS yang dapat diambil sesuai dengan aturan akademik. Lalu yang kedua ada mata kuliah. Pada mata kuliah ini setiap mata kuliah memiliki kode unik, jumlah SKS tertentu, serta jenisnya, wajib atau peminatan. Lalu yang ketiga ada kelas. Jadi kelas ini setiap mata kuliah dapat memiliki satu untuk satu atau lebih kelas masing-masing dengan jadwal dan dosen pengampu yang berbeda. Tabel ini membantu kita dalam mendefinisikan elemen utama yang perlu ada dalam sistem akademik sebelum masuk ke tahap implementasi lebih lanjut. Kemudian di sini ada perancangan logis. Pada perancangan logis, di sini terdapat gambar. Gambar tersebut menjelaskan perancangan logis untuk sistem akademik berdasarkan Anti-Relation Diagram atau ERD. Jadi tabel yang ditampilkan menggambarkan 3 identitas utama dalam sistem KRS, yaitu yang pertama ada mahasiswa. Itu memiliki atribut seperti NIM, nama, prodi, angkatan, dan SKS maksimal. Kemudian ini terhubung ke tabel mata kuliah, menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu. Kemudian yang kedua ada mata kuliah. Di sini memiliki atributnya yaitu kode MK atau kode mata kuliah, nama MK, SKS, dan jenisnya. Jadi jenisnya ini terdapat wajib atau minat. Jadi berelasi dengan tabel kelas menunjukkan bahwa setiap mata kuliah bisa memiliki beberapa kelas. Kemudian yang ketiga ada kelas. Kemudian kelas ini memiliki atribut yaitu kode mata kuliah, dosen pengampu, jadwal, dan kuota maksimal. Ini menghubungkan mata kuliah dengan jadwal dan dosen pengampu. Nah, struktur ini menunjukkan bagaimana mata kuliah mahasiswa, lalu bagaimana data mahasiswa dan kelas saling berhubungan dalam sistem akademik yang dirancang. Berikut merupakan perancangan logis database di Siakat. Mahasiswa memiliki atribut utama yaitu NIM dan memiliki hubungannya dengan KRS. Mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama MK, dan SKS. Kelas akan dikaitkan dengan mata kuliah melalui atribut kode MK dan memiliki atribut seperti dosen pengampu dan jadwal. Untuk perancangan fisik tabel mahasiswa, terdapat bagian NIM, nama, prodi, angkatan, dan maksimum SKS. Untuk perancangan fisik tabel mata kuliah, terdapat kode MK, nama MK, SKS, dan jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widyastuti dengan NIM 123450094. Di sini saya akan menjelaskan slide yang berisi tentang perancangan fisik. Pada slide ini, tabel ini berisi tentang informasi tentang mata kuliah, dosen pengampu, jadwal, dan kuota maksimal. Nah, dalam basis Siakat Data ITERA, data ini disimpan dalam bentuk tabel mata kuliah dan kelas untuk mengelola informasi sistem perkuliahan. Selanjutnya pada slide yang berikutnya, tabel ini menunjukkan bahwa daftar mata kuliah yang mencakup kode, nama, jumlah SKS, dosen pengampu, dan juga waktu perkuliahan. Nah, basis data Siakat ITERA pada slide ini menyimpan informasi dalam tabel mata kuliah dan dosen, serta menghubungkannya dengan data mahasiswa untuk memproses KRS. Nah, untuk hasil reviewnya, kami menganalisis bahwa mahasiswa belum memiliki pemahaman secara mendalam tentang basis data pada sistem Siakat ITERA. Nah, jadi sistem Siakat ITERA ini otomatis menempatkan mahasiswanya ke dalam kelas yang telah ditentukan untuk mata kuliah wajib yang dikelola melalui
tabel mahasiswa dan juga tabel KRS dalam suatu basis data. Jadi kesimpulannya, Siakat ITERA menggunakan basis data untuk mengelola informasi akademik secara otomatis, termasuk terkait penjadwalan kelas dan juga pengisian KRS mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.